Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Lucia Octaviana Setia. Saya biasa dipanggil Lucy. Saya dari kelas 2020D ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Konsep Organisasi dan Konsep Manajemen. Yang pertama, pengertian konsep ilmu manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja to monoge yang artinya mengatur, mengurus, dan melaksanakan. Adapun definisi dari ilmu manajemen adalah kemampuan dalam mengatur sesuatu agar mencapai tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu yang ingin dicapai dan tercapai. Hal ini juga sering kita lakukan dalam kehidupan nyata. Setiap orang juga pernah mengalami atau mempraktikkan ilmu manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga pengertian ilmu manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut James A. F. Stoner, ilmu manajemen adalah suatu proses upaya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sumber daya organisasi seperti uang dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh anggota organisasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat ilmu manajemen. Tujuan ilmu manajemen yang pertama adalah mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi yang pertama dalam kinerja organisasi dalam perusahaan. Ada yang namanya kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi. Yang kedua, sebagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. Jika dalam penyesuaian dalam sebuah perusahaan, harus ada yang namanya penyesuaian dan koreksi jika adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, kita harus bisa mengoreksi dan mengevaluasi ulang apa yang telah kita kerjakan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, manfaat ilmu manajemen dalam suatu organisasi. Pertama, menjadikan kita kooperatif, terintegrasi, dan antusias dalam menghadapi masalah dan peluang. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang yang terbaik atas permasalahan dan pilihan keputusan. Menjadikan kita kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang. Dalam hal ini, kita harus mampu antusias dan terintegrasi dalam menghadapi peluang-peluang yang akan datang ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Yang ketiga, peranan ilmu manajemen bagi manajer. Seorang manajer harus mampu memahami konsep ilmu manajemen secara baik dan sempurna. Dalam hal ini, seorang manajer harus bisa memiliki kemampuan dalam dirinya sendiri, dalam diri seseorang, untuk bisa memahami konsep ilmu manajemen secara baik dan sempurna dan dipelajari terus-menerus supaya bisa menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi. Adapun peran ilmu manajemen bagi manajer, yang pertama, ilmu manajemen harus mampu memberikan pemikiran yang berkonsisten dalam membangun perencanaan usaha baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, ilmu manajemen selalu mengedepankan seni dalam setiap tindakan, yaitu seni kekeluargaan dan menjauhkan kesan keras dan ketegangan. Dalam hal ini, manajemen harus bisa memberikan pemikiran yang konsisten yang membangun perencanaan usaha yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ilmu manajemen juga harus bisa memberikan kesan yang baik dan menjauhkan kekerasan, atau dengan kata lain, ilmu manajemen itu harus bisa mengendalikan sebuah ilmu manajemen selalu mengedepankan seni dalam setiap tindakan, yaitu seni kekeluargaan dan menjauhkan kesan keras dan ketegangan. Yang keempat, fungsi-fungsi dasar manajemen. Ada beberapa fungsi-fungsi dasar manajemen. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah manajemen yang berfungsi menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan fungsi yang terpenting dalam sebuah manajemen dan sebuah organisasi, karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan dicapai. Apabila dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi tanpa adanya penyusunan perencanaan, maka setiap kegiatan atau setiap pelaksanaan kegiatan tidak akan pernah tercapai atau dipenuhi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk berbagi pada anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam hal ini, setiap anggota organisasi harus mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam berbagi atau mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian yang mereka miliki masing-masing. Yang ketiga, mengarahkan. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai perusahaan. Fungsi pengarahan ini dilakukan agar semua anggota berusaha atau melakukan usaha untuk mencapai cita-cita dari organisasi yang telah ditetapkan. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita dari sebuah perusahaan. Yang keempat, mengontrol. Maksud dari fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika ada hasil yang dihasilkan. Dalam hal ini, setiap anggota menilai kinerja para anggotanya masing-masing sesuai dengan standar yang telah dibuat. Kemudian apabila ada kesalahan, bisa dilakukan perubahan dan perbaikan jika ada hasil yang kurang memuaskan. Yang kelima, pengertian konsep organisasi. Organisasi adalah suatu struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Di dalamnya orang-orang yang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi tersebut terdapat suatu kadar formalitas dan adanya pembagian tugas dan peranan yang harus dimainkan oleh anggota-anggota kelompok. Dalam hal ini, tujuan dari anggota organisasi yaitu mereka harus bisa melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditentukan oleh atasannya untuk selalu melakukan kegiatan tersebut secara terkoordinasi, kooperatif, sesuai dengan keahlian yang dia miliki untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan. Yang keenam, fungsi dan tujuan organisasi. Fungsi dan tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Pertama, fungsi organisasi yaitu memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Yang kedua, fungsi organisasi adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, tujuan dari organisasi.
Yang pertama, tujuan dari organisasi yaitu mencapai atau merealisasikan kegiatan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Ketujuh, hubungan organisasi dan manajemen. Manajemen adalah proses mencapai tujuan tertentu melalui kerja antar manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibentuknya suatu organisasi yang pada pokoknya dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang dipersatukan dalam kerjasama secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hubungan organisasi dan manajemen ini, setiap orang atau setiap anggota yang ada dalam organisasi tersebut dibentuk untuk mencapai suatu kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa tercapai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam manajemen harus adanya organisasi, karena dari dua hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam manajemen harus adanya organisasi, begitupun sebaliknya organisasi membutuhkan manajemen. Jadi dalam dua hal ini harus adanya hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan uraian materi yang telah saya simpulkan dari beberapa pengertian fungsi-fungsi di atas, pada dasarnya manajemen mempunyai fungsi dan tujuan dalam pengorganisasian, dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, pengarahan dan pengoptimalan kinerja, dalam hidup berorganisasi, dalam kehidupan sehari-hari. Pengorganisasian mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup manajemen.